Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah kembali pada hari ini. Kita dipertemukan melalui kajian rutin di bulan Ramadan 1441 Hijriah bersama channel Moha TV yang bekerja sama dengan Hasan Ahmad. Tema kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Saudara-saudaraku, mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa ada perniagaan yang tidak akan pernah merugi itu? Apalagi kalau ini dikaitkan dengan situasi dan kondisi keadaan perekonomian. Bagaimana mungkin perniagaan atau perdagangan tidak akan mengalami kerugian diakibatkan dengan persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi seperti sekarang ini. Tentu melalui kajian ini saya ingin menjelaskan bahwa masih banyak orang menganggap bahwa perniagaan itu hanya sebatas pada perdagangan bisnis ekonomi. Walaupun nanti kajian ini sebenarnya bisa kita hubungkan bagaimana upaya kita dalam berbisnis ini bisa untuk terus berada dalam keuntungan dan terhindar dari kerugian. Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan firman Allah di dalam surah Fatir pada ayat 30, pada ayat 29 dan 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah Al-Quran, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada mereka dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, merekalah orang-orang yang mengharapkan perniagaannya tidak akan rugi atau tidak akan pernah merugi. Menurut ayat ini ada 3 perniagaan yang kalau itu kita lakukan maka kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, perniagaan yang dimaksud ketika kita melakukan sesuatu dan ingin mendapatkan sesuatu. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak lepas dari yang disebut dengan perniagaan itu.
Mungkin ada yang menganggap perniagaan itu hanya perdagangan bisnis dari atau dari benda atau barang. Tapi dimaksud dalam ayat ini ada amal-amal yang dinilai sebagai sebuah perniagaan. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah sebuah perniagaan. Yang kita berharap dari apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan, akan dibeli. Dan Allah dalam surat Fatir ayat yang ke-29 tadi menjelaskan bahwa ada 3 amal yang diibaratkan Allah sebagai sebuah perniagaan, yang dengan amal-amal itu kita tidak akan pernah rugi, bahkan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Apa amal-amal yang dinilai sebagai sebuah perniagaan itu? Yang pertama, kata Allah, adalah orang-orang yang mereka membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang melakukan perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, bahkan akan mendapatkan keuntungan. Apalagi ketika dilakukan di bulan yang agung dan penuh berkah seperti sekarang ini. Kita berada di bulan Ramadan 1441 Hijriah, di mana bahwa salah satu keutamaan di bulan ini, bahkan ketika dalam sejarah diceritakan bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya sebagai peneguhan beliau sebagai seorang nabi. Ya. Apa yang dimaksud dengan tilawah Al-Quran? Yatluna kitaballah. Para mufassir menjelaskan yang dimaksud dengan membaca Al-Quran di sini tidak hanya sekedar membaca, walaupun membaca lapas-lapasnya saja pun sudah memberikan banyak manfaat. Tilawah itu dimaknai tidak sekedar membaca lafaz-lafaz, huruf-huruf Al-Quran dengan tajwid yang bagus, tapi juga mempelajari maknanya, kemudian mengamalkan isinya. Itu makna tilawah. Jadi orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, mempelajari isinya, mengamalkan makna isi kandungannya, mereka inilah orang-orang yang kata Allah sedang berniaga dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak akan mengalami kerugian. Ayat ini menjelaskan salah satu dari keutamaan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, saudara-saudaraku para pemirsa channel Moha TV, hafizakumullah, saya mengajak kita semua, marilah kita jangan sampai kita meninggalkan perniagaan ini di tengah-tengah kesibukan kita. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan. Tentang keutamaan membaca Al-Quran ini banyak hadis, bahkan Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran ini jangankan dibaca, mendengarkannya saja pun kita sudah mendapat rahmat. Sebagaimana disebut dalam ayat, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, dengar, diam, dengarkan, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Membacanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan tentang keutamaan. Kenapa membaca Al-Quran disebut sebagai salah satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi? Karena sesungguhnya Allah memberikan balasan yang luar biasa, memotivasi kita untuk mau membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda, Qra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran itu, karena sesungguhnya dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Quran itu? Mereka yang membaca Al-Quran. Dan tentang keutamaan membaca Al-Quran ini disebut dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka Allah menilai padanya pada satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Rasulullah dalam salah satu sabda beliau, falahul hasanah
wal hasanatu bi'asri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, dari kitab Allah Al-Quran, falahul hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi'asri amthaliha, dan setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. La aqulu, aku tidak berkata, kata Rasulullah, alif lam mim harfun, alif lam mim satu huruf, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimum harfun. Jadi bayangkan, baru kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, berarti 19 kebaikan dikali 10, 190. Dan kalau itu kita baca di bulan ini, Masya Allah, akan dilipat gandakan karena kemuliaan Ramadan ini. Inilah yang dimaksud dengan perniagaan yang memiliki keuntungan yang besar. Tapi sayang, banyak manusia tidak mengambil kesempatan ini. Oleh karenanya, marilah saya mengajak kita semua di bulannya yang agung dan penuh keberkahan ini, kita kembali menguatkan tekad kita untuk mau berniaga, ya, seperti disebut di dalam ayat tadi, dengan mendekat kepada Al-Quran, mau mentilawahinya dengan tidak hanya sekedar membaca, tapi juga memahami maknanya dan mengamalkannya. Maka dalam hadisnya yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah perniagaan yang di ujung ayat tadi ada kata-kata yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Yaitu perniagaan berupa membaca Al-Quran. Maka mari semangat untuk terus mau belajar Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita. Bahkan keutamaan bulan Ramadan ini, karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pemirsa channel YouTube Moha TV, hafizakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita. Maka rugilah orang-orang yang tidak mau berniaga dengan Allah dengan membaca Al-Quran, karena sesungguhnya dalam perniagaan ini Allah memberikan jaminan balasan yang besar bagi siapa saja yang mau membaca ayat-ayat Allah, yang mau mendekat kepada Allah. Bukankah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran sekonyol apa, dia seakan-akan sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Itu yang pertama. Berikutnya, wa aqamus shalah. Termasuk perniagaan yang tidak akan pernah rugi itu adalah menegakkan sholat. Itu maksudnya adalah orang yang mengerjakan sholat dengan rukun dan syarat yang terpenuhi, dengan penuh kehusukan. Orang-orang yang mengerjakan sholat ini adalah orang-orang yang kelak ketika bertemu Allah akan mendapatkan keuntungan besar. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan ancaman. Bahkan bagi seorang muslim, kedudukan sholat itu memiliki tempat yang sangat penting. Bahkan ini menjadi amal yang pertama kali nanti akan dipertanyakan atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Permulaan atau awal yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Dan sholat bagi seorang mukmin adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Dia adalah salah satu dari rukun Islam yang 5, yang kalau dia tidak ada, maka kalau Islam itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan, sholatnya itu adalah tiangnya.
Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau sebuah bangunan yang tidak ada tiang, kira-kira kalau kita bayangkan bangunan apa yang bisa berdiri tanpa tiang? Maka masih pantaskah orang-orang yang mengaku Islam kalau kemudian tidak melaksanakan sholat, khususnya sholat wajib yang 5 itu? Makanya mari saya mengajak kita semua, saatnya kaum muslimin menyadari bahwa sholat adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Walaupun kita masih melihat banyak sekali umat Islam yang masih jauh dari pengamalan terhadap sholat ini. Mungkin ini sebagai satu jawaban kenapa kita umat Islam dalam berbagai kajian selalu menjadi umat yang terpinggirkan, padahal Islam itu tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, yang tidak ada lebih tinggi daripada. Tapi dalam kenyataan kenapa terkadang kita lihat kehidupan umat Islam itu senantiasa mengalami ancaman, dan umat Islam kadang menjadi bahan bulian. Di antara sebabnya karena masih banyak sebenarnya umat Islam yang belum menegakkan Islam, belum bisa membangun Islam dalam dirinya. Di antaranya adalah sholat. Sholat ini adalah ibadah yang penting. Maka marilah, tidak ada kata terlambat bagi siapa yang selama ini masih anggap remeh dengan sholatnya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Seharusnya peringatan-peringatan Allah kepada kita mau membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah hamba yang memiliki kewajiban, diantaranya melaksanakan ibadah sholat. Bahkan sholat ini tidak hanya merupakan satu kewajiban saja. Kalau itu dikerjakan, Allah menyatakan ini diibaratkan sebuah perniagaan, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Bahkan kalau ini ditinggalkan, alamat tidak akan pernah bisa seseorang mendapat kebaikan ketika nanti bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun amalnya, sebaik apapun ibadah-ibadahnya yang lain, tetapi ketika sholatnya tidak dia kerjakan, tidak dia tunaikan sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya itu, maka semuanya akan sia-sia. Karena yang pertama kali Allah lihat dari seorang hamba itu adalah sholatnya itu. Ini yang dimaksud dalam surat Fatir ayat 29 dari perniagaan yang tidak akan rugi. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang nanti ketika bertemu Allah baru mereka menyadari, barulah mereka meminta seakan-akan kalau boleh, kalaulah bisa mereka kembali ke dunia, mungkin mereka akan memperbaiki dirinya. Na'udzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, perniagaan yang tidak akan pernah merugi adalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, baik dengan cara sembunyi maupun dengan cara terang-terangan. Infak. Allah menyebut dalam ayat ini, infak adalah salah satu perniagaan itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahkan infak ini juga salah satu upaya kita untuk memancing nikmat-nikmat Allah yang lain. Nah, mungkin kalau ada orang yang menganggap mungkin perniagaan yang kita kaji pada malam hari ini adalah perdagangan, ya ada kaitannya. Siapapun yang mau bisnisnya lancar, perdagangannya baik, ayo kita contoh bagaimana perdagangannya dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan berinfak di sini adalah mengeluarkan harta kepada orang yang berhak, baik sifatnya wajib maupun sifatnya sunat. Misalnya zakat, sedekah. Ya, kalau zakat itu ketika kita memiliki harta sudah sampai pada nisabnya, pada haulnya, wajib dikeluarkan. Itu namanya infak yang wajib. Ada infak yang sunat. Setiap kali dapat rezeki kita berinfak. Nah, Allah menyebut infak itu bisa diberikan dengan cara, ada orang yang memberikannya diam-diam karena mungkin ingin terhindar dari riya. Ada orang yang terang-terangan selama tujuannya tidak dalam rangka riya, tapi mungkin untuk memancing orang lain, memberikan edukasi kepada yang lain supaya juga mau ikut berinfak. Itu tidak disalahkan.
selama tidak ada tujuan di dalam hati bahwa apa yang dilakukan agar dilihat orang, agar diketahui untuk mendapatkan pujian. Tentu itu yang harus kita jaga, karena bahkan itu bisa menghilangkan nilai-nilai dari infak yang kita lakukan. Bahkan kalau ini dikaitkan dengan perdagangan, dalam perniagaan atau dalam perdagangan secara bisnis, ini diamalkan oleh para sahabat. Bagaimana supaya dagangannya itu bisa laris misalnya. Ada cerita di masa Abdurrahman bin Auf, terkenal sebagai seorang pedagang itu, ketika dia membuka satu pasar baru dekat pasarnya Yahudi. Waktu itu dia kalau karena pasar Yahudi itu orang karena kalau berdagang bayaran sewa tempatnya itu sangat mahal, dia membuka satu tanah milik sahabatnya yang kemudian dia bebaskan orang Islam untuk berniaga. Ternyata ada keluhan ketika ada bertanya, Rasulullah, kami sudah mengikut caramu bagaimana berniaga, berdagang, tapi kok tidak seuntung Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka berdagang untungnya besar. Bagaimana rupanya cara berdagangnya? Kata Rasulullah, kami berdagang sudah sesuai dengan yang kau perintahkan, dengan cara yang jujur, dengan takaran yang benar, dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Tapi orang-orang Yahudi itu mereka mempermainkan timbangan, mereka mempermainkan takaran, menjual dengan harga yang tinggi, tapi bahkan mereka laris gitu. Sementara kami sudah berdagang mengikuti apa yang kau anjurkan, agar berdagang itu jujur, timbangannya sesuai. Kata Rasul, nah kalau gitu kamu masih salah dalam berdagang. Kata Rasulullah, kalau bisa dalam berdagang ketika mengukur atau memberikan takaran ditambahin. Nah, dan nilai tambahan itu mungkin kalau dia menimbang sekilo, ditambahin sedikit. Kalau dia mengukur, ditambahin sedikit. Tambahan itu adalah infak katanya. Yang dengan infak itu insya Allah maka usahanya akan maju. Nah, ini banyak dicontoh. Karena itu adalah bagian dari pemberian, sehingga dengan sendirinya dari mulut ke mulut orang bercerita, wah kalau belanja di sini, nah timbangannya tidak hanya tepat tapi juga mendapat tambahan. Nah, itu juga bagian dari infak untuk memancing rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada ayat sesudahnya Allah menyebutkan itu kaitannya dengan menyuburkan nikmat. Nanti akan saya jelaskan. Dan apa bukti bahwa ini perniagaan yang tidak akan rugi? Karena orang-orang yang berniaga dengan membaca Al-Quran, orang-orang yang sholatnya daim, tetap menjaga sholatnya, orang-orang yang senantiasa mau berinfak, kata Allah, mereka ini orang yang perniagaan tidak rugi, sehingga balasannya apa? Liyuwaffiyahum ujurahum. Allah menyempurnakan balasan kepada mereka ini. Wa yazidahum min fadli, bahkan Allah menambah karunia-Nya, keutamaannya, keutamaan fadilahnya itu. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Artinya orang-orang yang membaca Quran, yang sholat, yang berinfak tadi tidak hanya mendapatkan balasan berupa pahala, mendapatkan karunia berupa rezeki dari Allah, bahkan akan mendapatkan ampunan. Sholat, infak, bahkan seperti di ayat yang lain, infak itu akan menyebabkan keampunan Allah, sebagaimana disebut di dalam surat Ali Imran itu, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang mendapatkan keampunan, yang akan memperoleh surga itu? Disebut dalam ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang yang berinfak dengan diam-diam dalam keadaan sempit, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit pun dia berinfak, apalagi dalam keadaan lapang. Bayangkan itu keutamaan dari infak yang luar biasa. Sungguh kalau kita mengkaji tentang keutamaan infak ini, banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan. Sehingga bapak-bapak, saudara-saudaraku, tidak sedikit ada beberapa ayat menjelaskan di antara penyesalan orang-orang yang ketika nanti bertemu Allah adalah mereka yang ketika hidup tidak mau berinfak, padahal mereka punya kesempatan untuk berinfak. Oleh karena marilah
Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, di mana saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Saatnya lah kita bisa melakukan perniagaan ini. Yakinlah bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, Allah akan menggantinya, baik di dunia kini, apalagi di akhirat nanti, dengan infak-infak. Dan kita bersyukur dalam suasana serba sulit, di saat pandemi ini masih ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara kita banyak yang bahu-membahu untuk bisa membantu saudaranya, dengan ada yang memberi paket berupa sembako, ada yang memberi uang untuk belanja dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Mudah-mudahan ini bisa terus kita kembangkan, tidak hanya karena pandemi ini, tidak hanya karena kita sedang menghadapi persoalan penyebaran virus yang masih terjadi ini, tapi di luar itu pun mari ini kita bangunkan. Ini adalah sebuah perniagaan yang nilainya luar biasa, bahkan bagi para pedagang nih, bagi para pebisnis. Nah, jangan ragu kalau kita berimpak. Nah, setidaknya ketika tadi dalam ukuran, jangan mempermainkan timbangan, jangan mengurangi ukuran, malah kalau bisa menambahi. Nah, selalu kan banyak itu kalau timbangan netonya sekian, kalau bisa ditambah dari situ. Itu niatkan sebagai infak. Yakinlah Allah akan menjadikan perniagaan kita tidak akan pernah rugi. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Kita boleh mengambil keuntungan, tapi sisihkanlah sedikit dan niatkan bahwa ini adalah infak pemberian kita. Jadi tidak hanya infak wajib seperti zakat, tapi juga infak-infak sunat ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 3 amal ini, kata Allah, itu merupakan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah rugi, karena kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah, mendapatkan tambahan keutamaan darinya, memperoleh ampunan, dan di ujung ayat disebut innahu ghafurun syakur. Allah itu maha pengampun lagi maha mensyukuri. Artinya kalau Allah mensyukuri nikmat, kalau kita bersyukur kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Tapi kalau Allah yang bersyukur kepada kita, maknanya apa? Allah akan membalas. Dari kata syakara, menumbuh suburkan apa yang kita berikan itu. Sehingga dengan membaca Al-Quran baru 1 huruf saja, wah pahalanya luar biasa. Tentu dengan syarat membaca dengan cara tilawah tadi, membaca dengan lapas-lapas yang benar. Nah, itulah pentingnya kita untuk terus belajar tentang Al-Quran ini. Nah, kemudian sholat dengan yang baik, terjalani rukunnya, syaratnya dijaga, jangan sampai rusak nilai-nilainya, kehusukannya. Begitu juga dengan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita lihat dulu, mungkin ada pertanyaan ini ya. Ya sudah ada beberapa pertanyaan, kita lihat dulu di sini. Ini ada dari saudara kita. Ya. Ya. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah boleh kita menceritakan infak yang telah kita berikan gitu ya. Ya. Kita lihat dulu ini ya. Apakah boleh kita menceritakan infak yang telah kita berikan kepada orang lain dengan tujuan memotivasi orang dan dengan tujuan memotivasi orang, dan bagaimana menghilangkan sifat ria. Nah, ini ya. Alhamdulillah ini ada pertanyaan ya. Boleh nggak katanya kita menceritakan infak yang kita berikan? Nah, berarti tadi di dalam ayat disebut wa anfaqu mimma razaqnahu syirra wa alaniyah. Infak itu menginfakkan sebagai rezeki dengan cara sembunyi-sembunyi, ada yang dengan cara terang-terangan. Nah, selama tujuannya terang-terangan itu bukan dalam rangka ria, dan tadi bagaimana menghilangkan sifat ria. Ada orang karena selama ini dia sudah biasa berimpak, mungkin sifat ria itu tidak ada, dan ingin menunjukkan kepada orang, dengan itu memotivasi orang supaya orang tadi tertarik berlomba-lomba. Itu sesuatu yang tidak terlarang, maka ada kebaikannya di sana. Yang dilarang itu kalau kita memperlihatkan, sengaja memperlihatkan untuk mendapat pujian. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Maka ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah dalam hadis, dalam sabda beliau, dalam salah satu hadis ya, beliau pernah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling kutakutkan dari apa-apa, yang paling kutakuti atas kalian, kata Rasulullah, adalah syirik kecil.
Sehingga seorang sahabat ada yang bertanya, "Masyirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, syirik kecil itu ar-riyaun, riya, sengaja memperlihatkan amal agar orang memujinya, itu yang terlarang. Jadi kalau tujuannya menceritakan, memperlihatkan untuk memotivasi agar orang mau berinfak, atau dia menceritakan pengalaman, alhamdulillah ternyata sejak saya berinfak saya, supaya dicontoh oleh orang lain, malah itu baik. Walaupun memang di sini setan akan terus berusaha. Nah, hati-hati juga ini, hati-hati juga berusaha. Karena begitu kita dapat pujian, nah merasa karena dapat pujian itu kemudian kita sengaja memberi supaya dipuji. Nah, di situ yang kenanya tadi. Tapi kalau tidak ada niat itu, nah itu sah-sah saja. Bahkan bagaimana menghindari sifat riya tadi? Ya menghindarkan kalau memang kita belum bisa secara terang-terangan menjaga diri dari riya, ya dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui. Nah, itu cara yang pertama. Kalau kita secara terang-terangan itu belum bisa membuat kita terjaga dari riya, masih ada perasaan ingin mendapat pujian, ada rasa kalau orang tidak memuji, tidak menyebut, ada rasa tidak enak, nah itu lebih baik dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu pertama. Tapi kalau kita kemudian ingin memotivasi, kita bisa dengan terang-terangan dalam rangka katakanlah untuk menunjukkan kepada keluarga, kepada anak, agar karena kita tahu mereka sebenarnya mampu, tapi kenapa mereka tidak berbuat, kita tunjukkan bahwa kita saja yang seperti ini bisa, apalagi tidak. Tujuan itu tentu baik. Dan banyak beristighfar. Dengan istighfar itu diantaranya juga kita akan terjaga dari riya, karena kita semata-mata ingin hanya Allah yang melihat amal-amal kita. Tetapi kalau itu kemudian kita lakukan dalam rangka untuk memotivasi tadi, maka itu boleh-boleh saja, tidak dianggap sebagai sebuah sesuatu yang riya. Nah, itu tadi dari pertanyaan ya akhi kita ya, tentang boleh tidak menceritakan atau memperlihatkan ini. Nah, termasuk juga sholat tadi. Maka salah satu dari perniagaan yang akhirnya tidak memberikan manfaat apa-apa, walaupun sholat itu merupakan perniagaan yang besar, tapi ternyata ada juga nanti orang yang sholatnya sia-sia. Nah, ini disebut dalam surah Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat itu. Sholat itu perniagaan yang besar, tetapi ternyata ada orang yang celaka. Artinya ini orang yang paling rugi dengan sholatnya tadi. Nah, ini juga hati-hati, saudara-saudaraku, Bapak Ibu kaum muslimin sekalian. Karena baik membaca Quran, sholat, infak yang memiliki keutamaan besar, bahkan kita bisa menjadi orang yang rugi dari perniagaan itu. Nah, ketika kalau sholat yang dikerjakan ternyata tidak dilakukan lillahi ta'ala, karena Allah, karena ada yang lain. Nah, yang paling bahaya ketika sholat itu dikerjakan ternyata karena ada unsur riya tadi. Ini yang disebut dalam ayat fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat itu. Siapa yang celaka yang sholat itu? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai. Siapa orang yang lalai? Maka di sana disebutkan wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Orang yang tidak lalai dalam sholatnya. Nah, siapa orang yang tidak lalai itu? Siapa orang yang lalai itu? Alladzina hum yuraun, yang sholatnya itu ternyata dia kerjakan karena ingin dilihat. Dan termasuk orang yang lalai, sholatnya bagus, dia punya harta, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, tetapi ketika ada orang lain memerlukan pertolongannya, dia tidak mau menolong dengan apa yang dia miliki. Dia tidak mau membantu saudaranya yang sedang kelaparan. Dia tidak mau menolong saudaranya yang sedang tidak memiliki kekuatan, padahal dia punya kekuatan itu, dia punya harta itu. Dia tidak mau menolong orang yang memerlukan pertolongannya, baik memberi makannya, menolongnya dalam hal-hal yang lain. Ini yang disebut orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari amal-amal yang tadinya kata Allah ini perniagaan yang besar, ternyata kita jangankan mendapatkan untung, bahkan kita mendapatkan dosa karenanya ketika kita lalai dengan berbuat riya dan tidak mau menolong saudara kita. Nah, para pemirsa sekalian, kalau kita lihat dari rentetan ayat dari surat
Fatir tadi dalam kajian tafsir, ayat itu menggunakan waw atop. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu. Wa itu artinya sesuatu yang bersambung, yang tidak boleh terpisahkan. Ketika tiga-tiga ini bisa dijalankan dengan baik, maka ini adalah sebuah perniagaan. Ada orang mungkin baca Qur'annya bagus, tapi nggak sholat, sama saja. Orang yang sholat, baca Qur'annya nggak bagus, nilainya juga masih kurang. Karena sholat itu di dalamnya kita membaca Al-Quran, terutama dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah, bahkan keutamaan orang yang menjadi imam itu yang pertama kali yang paling berhak adalah orang yang paling bagus bacaannya. Maka marilah kita berkecimpung di perniagaan ini, perhatikan kembali bacaan Quran kita. Saya kira tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki bacaan, karena disebut innal ladina yatluna kitaballah, orang yang membaca Al-Quran dengan tilawah. Tilawah itu maknanya membaca dengan lafaz-lafaznya secara benar. Dan alhamdulillah lewat channel YouTube Nuha TV ini juga kita ada kajian rutin ya, yang disponsori oleh Rumah Belajar Quran ya, Khairul Rahman. Setiap hari itu pagi dan petang ada ustazah dan ustadz kita. Saya kira ini sesuatu hal yang baik, apalagi di bulan yang penuh rahmat, penuh keagungan ini, penuh keberkahan ini. Mari kita terus berniaga dengan memperbaiki niaga kita. Pertama dengan tilawah Quran tadi, terutama membaca Al-Fatihah. Ini penting, karena karena Quran itu turun dalam bahasa Arab, ya kita harus membaca dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Itu sebabnya yang paling berhak menjadi imam bahkan bukan orang yang paling banyak hafalannya, tapi yang paling bagus bacaannya, tilawah, bagus dalam membaca, kemudian dia mau mentadaburinya, mau mengamalkannya. Dan sholat, tentu sholat yang baik tidak hanya orangnya rajin sholat, bacaannya bagus. Orang yang bacaannya bagus nggak sholat, ya sia-sia amalnya. Dia sholat tapi tidak mau berinfak, padahal dia mampu, nah pun tidak ada nilainya insya Allah. Jadi tiga-tiga ini menjadi satu yang tidak bisa terpisahkan kalau itu ada pada diri seseorang. Tapi mungkin ada orang dia tidak, bacaannya tidak bagus, tapi dia sholatnya rajin, tapi dia masih terus belajar, dan dia memang tidak berinfak karena tidak punya harta. Ini masih orang yang perniagaannya bagus. Yang saya maksud tadi, ada orang bacanya nggak bagus tapi nggak pernah mau belajar, sholatnya rajin tapi masih belum, kualitas sholatnya masih dipertanyakan. Atau orang bacaannya bagus, sholatnya baik, dia kikir, tidak mau memberi, itu juga masih dipertanyakan, sia-sia sholatnya itu. Fawailul lil musallin, karena tidak mau menolong. Maka tiga ini harus bisa berjalan secara seimbang, seperti sebuah rantai yang tidak bisa terpisah. Itu makna wa'atub yang di dalamnya. Orang-orang yang tiga inilah yang tidak terpisahkan itu tadi, kata Allah liyuwaffiyahum ujurahum. Inilah seperti perniagaan yang tidak pernah rugi, dan Allah menjanjikan kepada mereka ini akan ditetapkan balasan untuk mereka berupa pahala yang tidak akan pernah binasa. Mana mereka ini wayazidahum min fadli, kata Allah, dan kepada mereka ini akan diberikan keutamaan, fadilah, karunia dari Allah, dan Allah akan memberikan ampunan dan membalasin kesyukurannya tadi dengan menumbuh suburkan apa yang mereka miliki. Nah, ini mungkin ada lagi ini ada ya pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita dipuji saat berinfak dan khawatir menjadi riya, doa apa yang kita baca untuk menghindari riya ini? Ya. Jadi ada sahabat pernah bertanya, dia tidak, ya Rasulullah, kami dalam beramal tidak pernah minta dipuji, tiba-tiba ada yang muji, kami senang, bagaimana? Nah, katanya itu hak kalau kita senang. Tapi kalau karenanya kemudian membuat kita jadi pikiran kita, misalnya kita dipuji, senang, kita sengaja lagi menampang kepada orang lain, nah ini setannya di sana sepertinya. Apa doa yang kita baca? Ada doa bagus ya kalau kita supaya ketika dapat pujian agar kita tidak menjadi riya. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ala niyati. Bukan itu. Kita bisa berdoa kepada Allah. Allahumma firli ma la ya'lamun wala tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wala tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Kalau kita tidak hafal Arabnya, boleh bahasa Indonesianya, ya Allah ampuni aku, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun, dari apa-apa yang mereka tidak mengetahui tentang aku,
Wala tuakhidni bima yaqulun. Janganlah engkau ambil apa-apa yang mereka perkatakan kepadaku. Nah, artinya ampuni aku dari apa yang mereka tidak tahu kalau dia memuji. Dan jangan kau ambil pula apa yang dipersangkakan kepadaku, karena orang memuji kita, wah dia itu baik sebagainya. Nah, waj'alni khairam mimma yajunun. Jadikanlah aku sebaik-baik apa yang mereka duga kepadaku. Bahkan ada doa yang terbaik di sana. Atau ya seminimalnya istighfar, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh, karena ini kadang setan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullahaladzim, ya Allah jaga aku untuk tetap istiqomah, untuk tidak riya, boleh. Jadi doa itu di luar sholat boleh dengan bahasa kita. Selain doa-doa tadi itu, ya Allahumma fil lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Nah, itu tadi jawabannya. Nah, ini berikutnya, ini ada yang bertanya ini, Pak Ustadz, nah ini alhamdulillah ini dari Jakarta seperti ini ya, saudara kita ini Pak Zulkifli MSI. Pak Ustadz katanya zakat harta itu kan wajib, adakah pahalanya? Nah, ini pertanyaan dari akhi kita dari ibu kota Jakarta ini, mudah-mudahan sehat selalu ya kepada saudara-saudara kita yang masih terus berjuang di pandemi ini. Zakat sesuatu yang wajib tetap ada pahalanya. Nah, kalau yang sunat ya pahalanya ada. Zakat ketika dia mengerjakan, tidak hanya dia meruntuhkan kewajibannya, tapi dia akan mendapatkan pahala. Sama seperti sholat wajib, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib. Ketika kita tidak kerjakan, kita berdosa. Kalau dikerjakan, dapat pahala. Nah, kalau kita mau tambah dengan pahala sunnah. Nah, bahkan di dalam Al-Quran, kebaikan yang didapatkan ketika orang menunaikan zakat, khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahwa zakat itu tidak hanya memberikan pahala, tapi bisa membersihkan kita dan mensucikan kita. Ada keutamaan yang diberikan. Orang-orang yang rajin berinfak, mengeluarkan zakat wajibnya dan mengeluarkan infak sunnah, insya Allah akan sehat. Karena orang-orang seperti ini, orang yang ketika bahagia dia memberi. Nah, kondisi kejiwaan seperti itu membuat dia memiliki imun tubuh yang baik. Nah, jadi tentu ada pahalanya ya, ketika zakat. Kalau tidak dikerjakan, zakat itu berdosa. Tapi ketika zakat yang wajib itu dikeluarkan, dia tidak hanya melepaskan kewajiban sehingga tidak berdosa, tapi insya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada juga pertanyaan dari saudara kita ini, Ozia Ilyas ya. Ustadz, bagaimana kalau kita memberi tapi ingin untuk kepuasan sendiri dan menyerahkan nilainya hanya kepada Allah? Nah, insya Allah ini masih ikhlas. Nah, jadi Imam di dalam kitab At-Ta'rifat, Imam Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya mendefinisikan ikhlas itu adalah ketika kita berbuat semata-mata hanya untuk dilihat Allah, tidak untuk makhluknya. Tapi ada orang yang berbuat dia tidak untuk siapa-siapa, hanya karena dia untuk kepuasan dirinya, hanya dia dan Allah saja. Insya Allah ini masih dikategorikan orang yang aman dalam beramal, karena dia tidak dalam rangka untuk orang lain, semata-mata untuk Allah dan dirinya. Ini masih orang yang ikhlas. Nah, ini bukan termasuk ria ini ya. Insya Allah untuk kepuasan diri dan untuk menyerahkan nilainya hanya kepada Allah. Nah, itu sama seperti lillahi ta'ala, dia hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah saja. Nah, dia ingin mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ini masih dalam koridor keikhlasan tadi. Nah, tadi dari Pak sudah jelaskan ya tentang zakat harta itu. Maksudnya ya zakat itu wajib ada nggak, Pak? Sudah kita jelaskan. Ini tadi ada pertanyaan ini dari saudara kita ini Pak Ibran ya Nasution, katanya kalau bisa doanya bisa di-WA-kan juga Ustaz. Nah, insya Allah nanti kita akan balas lewat WA kita, nanti bisa kita tuliskan doa tadi itu. Nah, selain doa-doa dalam bahasa Arab, saya katakan doa-doa dalam bahasa Indonesia juga bagus ya. Waktu kita sudah 45 menit ya, sepertinya sudah ada pertanyaan, tapi ini sepertinya masih ada pertanyaan, kita layani dulu sebelum saya nanti ending dari acara kita hari ini. Alhamdulillah ini ada dari saudara kita, ada beberapa pertanyaan ini alhamdulillah dari Natusina Pinser ya. Apakah berpahala istri menafkahi anak suami karena suami lagi kurang penghasilan? Masya Allah, Pak
ini saya tidak tahu ini perempuan atau laki-laki ya, Pak Natusina Pinseri ini. Seorang suami yang memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya ketika dia bekerja, itu pahalanya luar biasa. Padahal itu kewajibannya. Apalagi seorang istri yang itu bukan kewajibannya, tapi pada saat suaminya dalam kesusahan, dia mungkin punya simpanan, walaupun bukan kewajibannya, dia mengeluarkan harta yang dia miliki. Masya Allah, ini nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran istri soleha itu, Pak. Kalau kita punya istri seperti ini luar biasa. Jadi ketika susah, dalam kesusahan dia mau mengeluarkan, atau katakanlah mohon maaf ini mahar, misalnya dalam waktu perkawinan maharnya besar, ketika dalam kesusahan karena mahar itu sepenuhnya istri, tidak ada lagi hak suami. Maka ketika istri melepas itu, kemudian dia ikhlas untuk menafkahi keluarganya, insya Allah ini akan pahala yang luar biasa. Dia mengeluarkan sesuatu yang bukan kewajibannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seorang suami saja bahwa menafkahi itu kewajibannya, itu menjadi pahala yang besar, apalagi yang bukan kewajiban tapi dia mau memberikan itu. Nah, ini seperti orang yang berimpak tadi ya. Nah, itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan dalam suasana seperti ini ya para istri bisa lebih paham ya, jangan di saat suaminya sanggup dia terus mendapat, tapi di saat susah tidak menolong. Hendaknya bisa saling tolong menolong. Nah, inilah insya Allah nanti ini akan bisa kita teruskan dalam kajian bersama saya insya Allah lewat channel ini. Setiap Jumat menjelang berbuka 5:30 kita akan kaji tentang keluarga Islami. Nanti ada bagian dari hak dan kewajiban istri itu. Ini dari saudara kita dari Alfa Gamings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang meminta-minta kepada kita, namun kita menolaknya dengan alasan kita berprasangka bahwa apa yang kita beri tidak akan digunakan dengan baik, apakah tindakan yang saya ambil itu sudah benar? Nah, gini. Jadi ini ada pertanyaan, kalau ada orang yang meminta-minta, kemudian kita menolaknya dengan alasan kita berprasangka bahwa apa yang kita beri tidak akan digunakan dengan baik. Sebenarnya gini, ketika kita mau memberi kepada seseorang, itu haknya ada pada kita, kita mau memberi atau tidak. Nah, itu satu hal ya. Kedua, ketika kita memang mau memberi, yang memberi. Kalaupun kita tidak mau memberi, berilah, tolaklah dengan cara yang baik. Dan kalaupun kita memberi, berilah dengan cara yang baik. Artinya kalau kita memberi dengan sikap yang baik, karena ada pemberian yang nilainya tidak ada. Di dalam Al-Quran disebutkan orang berimpak tapi dia menyakiti hati orang yang diberi impak, maka impaknya itu sia-sia. Nah, kalau dicoba berprasangka, ini katakan ya, misalnya contohnya lah, ada orang minta ini dia untuk mau minum minuman keras gitu. Sementara kita nggak beri karena kita untuk minum, enggak. Kalau kita tahu pasti yakin bahwa itu akan digunakan untuk yang nggak baik, saya kira itu tidak masalah. Tapi kalau prasangka itu tidak punya dasar, ya, sebenarnya walaupun kita tidak memberi ya tidak ada dosa di sana, cuma kita tidak dapat kebaikan. Tapi kalaupun kita tetap ingin memberi dengan berprasangka baik, kalaupun pada akhirnya dia gunakan untuk hal yang baik, itu sudah di luar dari kemampuan kita. Insya Allah kebaikannya tetap ada. Atau mungkin ketika memberi kita bisa sambil menasihatin, ini rezeki dari Allah, mudah-mudahan bisa kamu gunakan untuk sesuatu yang baik ya. Nah, jadi kita pun bisa berdakwah juga gitu ya. Nah, jadi prasangka itu, kalau memang prasangka itu berdasarkan keyakinan, wah ini orangnya untuk sesuatu yang nggak baik, saya kira baik juga itu untuk kita lakukan dalam rangka melakukan edukasi. Nah, tetapi kalau prasangka itu tidak berdasarkan pada pertimbangan atau pada bukti-bukti yang jelas, nah saya kira ya cuma kita tidak dapat kebaikan. Nah, kalau masalah dosa, kalau itu persoalannya kan bukan persoalan wajib tadi kan, tidak ada dosa di sana. Nah, tapi insya Allah ada kebaikan kalaupun kita berprasangka baik sambil mendoakan yang bersangkutan. Mudah-mudahan dengan itu dia bisa lebih baik lagi gitu. Nah, itu dari Pak Alfa Gaming ya. Nah, apakah tadi tindakannya sudah benar? Saya kira tergantung tadi pada prasangkaan yang dengan keyakinan atau dengan tidak tadi. Ini dari kita ini dari Muhammad Irsyad ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam perniagaan ada kebiasaan ya kasbon atau berhutang, namun dalam pembayarannya mangkir, bahkan diingatkan dan pembayarannya malahan kita dimarahin dan diusir. Nah ini memang saudaraku kaum muslimin, ini fenomena yang selalu kita saksikan tentang hutang ini ya, dalam perniagaan jual beli dalam bisnis tadi. Hati-hati dengan hutang.
Hati-hati dengan hutang. Dan memang dalam kenyataan kita melihat orang ini kadang kalau berhutang, waduh, ramahnya luar biasa gitu. Janjinya luar biasa. Pokoknya ada pepatah mengatakan orang yang paling dermawan itu orang yang belum dapat. Nanti kalau saya dapat gitu. Nanti kalau sudah begini. Tapi begitu sudah masuk hari hanya, nah kadang yang berhutang itu mangkir. Bahkan kebalikan pula, bukan yang berhutang itu yang dimarahi, malah dia pula yang marah dengan yang menghutangi. Nah, ini saya kira fenomena ini sudah selalu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan main-main dengan hutang itu. Rasulullah SAW dalam satu riwayat pernah kalau dia ingin mensolati jenazah, yang pertama dia tanya apakah ada hutang jenazah ini. Kalau ada, dia tanya ahli waris, siapa ahli warisnya, siapa yang membayarnya. Kalau ahli warisnya nggak sanggup, dia tanya siapa yang mau membayarnya. Kalau enggak, dia punya, dia akan membayarnya, dia baru. Nah, karena orang akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan sebanyak apapun kebaikannya kalau hutangnya itu masih ada. Maka jangan main-main dengan hutang, jangan suka mangkir dengan hutang. Nah, jadi sia-sia apa yang kebaikan kita lakukan, karena itu akan terus diminta pertanggungjawaban. Karena Allah masih belum ridho ketika hambanya masih punya urusan dengan sesamanya di dunia ini sampai belum selesai. Nah, jadi ini tentang hutang tadi ya. Ini fenomena yang memang masih terus terjadi dalam kehidupan kita. Nauzubillah, kita berlindung dari hutang-hutang yang tidak bisa kita selesaikan tadi. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini sudah ada, ini ada ya sudah selesai kayaknya. Ada beberapa pertanyaan. Terima kasih Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang sudah menyaksikan live siaran kita ini. Insyaallah kita masih bisa ketemu lewat channel Moha ini dan mengisi malam Ramadan baik bersama saya atau dengan ustadz-ustadz yang lain. Mudah-mudahan channel Moha TV ini bisa lebih berkembang. Nah, maka jangan lupa ya untuk men-like and share and subscribe ya. Dan jangan lupa menekan tombol ya loncengnya supaya tetap mendapatkan notifikasi dari acara-acara kita. Dan tentu ini semua adalah salah satu dari apa yang sudah dilakukan oleh Hasan Ahmad, adalah salah satu bentuk usaha dari saudara kita Muslim untuk umat. Dan bagi umat, mari sama-sama ini bisa kita majukan bersama. Mudah-mudahan Hasan Ahmad yang terletak di Jalan Medan area Selatan nomor 1000 ini bisa terus berkembang. Kita berharap ini menjadi ikon ekonomi Muslim kita ke depan, untuk bisa saling ta'awun, saling tolong-menolong, karena seluruh keuntungan dari produk-produk yang dijual di sini akan dikembalikan untuk kepentingan umat dan dakwah. Nah, terutama untuk mengembangkan, diantaranya untuk mengembangkan channel kita ini, mudah-mudahan bisa berkembang. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada saudara-saudaraku para pemirsa. Alhamdulillah saya lihat ada yang menyaksikan dari Jakarta, dan kayaknya ada dari, sepertinya ada juga dari luar negeri juga, beberapa sahabat yang berkontribusi untuk bisa menyaksikan acara kita. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan Allah pada kesempatan yang lain, dalam kajian-kajian yang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa esok hari. Mudah-mudahan momentum Ramadan tahun ini benar-benar kita memanfaatkan untuk lebih meningkatkan jati diri kita menjadi mukmin sejati, terutama dalam menyikapi keadaan seperti sekarang. Ada dua sikap penting yang harus kita bangun dalam kesabaran dan kesyukuran. Dan tetaplah berniaga kepada Allah, dan niaga yang tidak akan mengalami kerugian, membaca Al-Quran, menegakkan sholat, berinfak, nah, baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Kalau niaga itu merupakan niaga bisnis, maka jangan lupa dalam berniaga itu tetap dalam kejujuran, dan selalulah berimpak dengan mau melebihkan ukuran dan timbangan untuk menyenangkan para pembeli. Dan insya Allah dengan begitu para pembeli akan terus bisa bersama kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi perniagaan yang kita lakukan dan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dijanjikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMA Al-Azhar Medan, unggulan, tahfiz dan reguler, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa
di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sirup Cangkir Labura mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sirup yang diproduksi secara alami, higienis, dan halalan thayyibah. Sirup Cangkir Labura terdapat 2 varian rasa, jeruk kasturi dan markisa asli dari beras tagi. Tunggu apa lagi? Dapatkan segera di Hasanah Mart di Jalan Medan Area Selatan nomor 1000.